Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Roslin Evelina Margareta Sormen. Saya dosen di Prodi Kebidanan Stikes Maranatha Kupang. Spesialisasi saya di bidang kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Ibu Nifas dan Menyusui, atau biasa disebut ASKEP Nifas dan Menyusui, dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan juga model pembelajaran pada mata kuliah ASKEP Nifas. ASKEP Nifas merupakan mata kuliah kompetensi yang harus diperoleh selama menempuh pendidikan pada pendidikan Diploma 3 Kebidanan. Mata kuliah ini akan membahas tentang asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep-konsep. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal, di antaranya asuhan kebidanan nifas normal dan dapat mendeteksi dini komplikasi masa nifas, sehingga mahasiswa bisa menjadi lebih kompeten dan lebih profesional di dalam memberikan dan juga dalam menerapkan asuhan kebidanan masa nifas. Untuk bisa mencapai mata kuliah ASKEP Nifas ini, mahasiswa diberi topik selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Berikut adalah topik yang akan saya bahas, antara lain konsep dasar masa nifas, respon orang tua terhadap bayi baru lahir, proses adaptasi, fisiologi dan psikologi masa nifas, kebutuhan dasar masa nifas, melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas, melaksanakan kunjungan rumah pada ibu masa nifas, deteksi dini komplikasi pada masa nifas, dan juga pendokumentasiannya. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah ASKEP Nifas, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery. Delivery di sini adalah bagaimana saya akan menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Dalam memberi perkuliahan, saya menggunakan metode ceramah, diskusi, penugasan, serta presentasi. Selain itu, mahasiswa juga membahas case study di dalam kelas. Saya akan meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan case study serta membuat rangkuman berdasarkan referensi yang digunakan. Namun, untuk skill lab-nya akan dilaksanakan praktek secara individu, sehingga dengan cara ini akan lebih efektif karena akan membuat mahasiswa menjadi lebih terampil. Teknik yang kedua yaitu teknik interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Di dalam kuliah saya ada beberapa media komunikasi yang saya gunakan, yaitu media di dalam kelas dan di luar kelas. Di dalam kelas, saya akan selalu mendorong mahasiswa untuk bertanya dan juga mengemukakan isu-isu agar proses belajar bisa berjalan komunikatif dan bisa berjalan dua arah. Dan yang kedua adalah di luar kelas. Di luar kelas, saya akan menggunakan media Google Classroom untuk berdiskusi dan juga melemparkan isu-isu terkait topik terkini untuk mendiskusikan dan memberikan feedback. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah metode asesmen. Dalam metode asesmen, bagaimana saya menilai mahasiswa? Nah, pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati, baik antara pengajar dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat cara bagaimana menilai dan juga bobot penilaian saya terhadap mahasiswa dipastikan akan tahu lebih awal. Sehingga
diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka bisa berjalan dengan baik dan mahasiswa bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut ini adalah skema penilaian saya kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah ini secara online menggunakan media Zoom. Baik, selamat pagi adik-adik. Pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya berharap adik-adik semua dalam keadaan baik-baik semua ya. Sehat semua? Sehat Ibu. Oke, baik adik-adik, pada pagi hari ini saya akan membawakan materi yaitu tentang perawatan payudara dan cara menyusui yang baik dan benar. Nah, kita masuk pada perawatan payudara, ya. Kira-kira dari adik-adik sebelum kita masuk ke dalam topiknya itu harus tahu dulu ya, apa sih perawatan payudara itu? Ya. Jadi adik-adik, perawatan payudara di sini adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan juga dilakukan secara teratur untuk memelihara kesehatan payudara saat hamil, ya, yang bertujuan untuk mempersiapkan si ibu tersebut pada waktu postpartum, ya, itu pengertian dari perawatan payudara. Lalu kira-kira manfaatnya untuk apa itu? Kenapa kita harus merawat payudara selama hamil? Ya, jadi perawatan payudara ini hendaknya dilakukan sedini mungkin ya, sedini mungkin selama kehamilan. Ya. Hal ini dalam upaya mempersiapkan bentuk dan juga fungsi payudara, ya, sehingga fungsi payudara sebelum terjadinya laktasi, maksudnya di sini ya, sehingga diharapkan apabila perawatannya dilakukan dengan baik, ya, maka nanti saat ibu melahirkan atau dalam masa nifasnya ibu tidak ada masalah atau tidak ada kendala. Namun sebaliknya, jika persiapan kurang dapat, ya, atau jika persiapannya tidak maksimal, tidak dilakukan dengan baik, hal ini tentu bisa mengakibatkan gangguan pengisapan pada bayi oleh karena akibat puting susu yang kecil ataupun mungkin puting susu yang mendelap ya. Adik-adik, perawatan pada payudara agar tetap nampak indah dan juga tetap sehat, ini bisa dibagi menjadi 3 kegiatan ya. Yang pertama yaitu melakukan pembersihan payudara atau mungkin biasa kita sebut dengan breast cleansing, lalu melakukan pemijatan payudara atau breast massage, dan pemaskeran payudara yang biasa disebut dengan breast masking. Nah, adik-adik, kita masuk dalam cara perawatan payudara ya. Cara melakukan perawatan payudara itu tentu memerlukan beberapa alat-alat ya, dan alat-alat yang diperlukan itu seperti handuk, kapas ya, minyak kelapa ya, atau baby oil. Kalau ada baby oil lebih bagus ya, tapi kalau tidak minyak kelapa ya. Kalau tidak ada minyak kelapa, minyak apa saja, yang penting minyak bagaimana supaya dia licin nanti ya. Kemudian waslap, dan juga kita tentu memerlukan baskom ya. Baskom ini dibutuhkan minimal 2 baskom, dan baskomnya masing-masing berisi air hangat dan air dingin. Nah, untuk prosedur perawatannya sendiri, tentu jangan lupa harus membuka pakaian ibu terlebih dahulu dan tetap menjaga privasi ibu ya, apabila dilakukan di rumah sakit atau mungkin di puskesmas. Ini prosedur-prosedur perawatan yang kita lakukan. Jadi pertama tentu minta persetujuan dengan ibu, lalu kita buka pakaian ibunya, kemudian meletakkan handuk di atas pangkuan ibu ya, dan jangan lupa ditutup payudara dengan handuk ya.
Kemudian buka handuk pada daerah payudara. Lantas kompres puting susu dengan menggunakan kapas minyak tadi ya, kapas minyak. Boleh menggunakan minyak kelapa atau bisa menggunakan minyak baby oil tadi ya, dengan durasi 3 sampai 5 menit. Nah, setelah kita sudah kompres puting susu dengan kapas minyak, lalu kita mulai melakukan pembersihan ya. Kita membersihkan dan menarik puting susu ibu keluar ya. Bersihkan dan tariklah puting susu ibu keluar, terutama untuk ibu-ibu yang puting susunya datar atau yang puting susunya mendelem atau masuk ke dalam ya. Setelah itu jangan lupa diketuk-ketuk sekeliling puting susu dengan ujung-ujung jari ya. Lalu yang berikut, kedua telapak tangan dibasahi dengan minyak kelapa ataupun baby oil, dan kedua telapak tangan yang sudah diolesi tadi diletakkan di antara kedua payudara. Lalu mulai dilakukan pengurutan mulai dari arah atas, samping ya, dan telapak tangan kiri ke arah sisi kiri, telapak tangan kanan ke arah sisi kanan. Ingat, kalau telapak tangan kiri ke arah sisi kiri, maka telapak tangan kanan ke arah sisi kanan. Pengurutan diteruskan sampai ke bawah ya, ke bawah, ke samping, lalu selanjutnya melintang. Telapak tangan mengurut ke depan, kemudian dilepas dari kedua payudara. Lalu yang berikut, telapak tangan kanan kiri menopang payudara kiri, kemudian jari-jari tangan kanan sisi kelingking melakukan pengurutan payudara ibu ke arah puting susu. Ya. Kemudian yang berikut, telapak tangan kanan menopang payudara dan tangan lainnya menggenggam dan mengurut payudara dari arah pangkal ke arah puting susu. Payudara disiram dengan air hangat, lalu diselingi kembali dengan air dingin secara bergantian, kira-kira 5 menit ya. Namun sebaiknya digunakan air hangat dahulu. Setelah itu keringkan dengan handuk, dan jangan lupa pakailah BH khusus untuk ibu yang menyusui ya. Dan BH yang khusus ini maksudnya BH yang menyangga payudara ya. Adik-adik, ini mungkin adik-adik bisa melihat gambar yang ada di slide ya. Ini langkah-langkah perawatan payudara. Ini mulai langkah yang pertama sampai ada langkah yang ke-8 ini ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Mungkin adik-adik sebelum kita masuk pada topik atau materi cara menyusui yang benar, mungkin dari antara adik-adik ada yang hendak bertanya tentang perawatan payudara tadi. Saya berikan waktu dan kesempatan. Silakan adik-adik, mungkin ada yang bertanya sebelum kita masuk pada topik cara menyusui yang benar. Silakan. Halo. Baik, pertanyaan dari saya mengenai dengan menyusui yang benar. Apakah ketika kondisi ibu dalam keadaan sakit, apakah mungkin ada virus atau bakteri yang tertular kepada bayi melalui air susu ibu itu? Terima kasih. Oke, baik. Arminda ya, pertanyaan yang cukup bagus ya. Apakah ibu yang posisi sedang menyusui, lantas ibunya sakit, bisa menularkan kepada bayi, gitu ya? Apakah di dalam ASI-nya terdapat virus, begitu ya? Jadi, ini pertanyaan yang cukup bagus. Justru, dengan ibu sakit, ya, ibu bayinya tetap diberikan ASI sehingga daya tahan si anak atau si bayi tersebut tetap stabil, tetap kuat. Hanya, kalau misalnya kondisi ibu sedang sakit, maka kita tentu membutuhkan orang lain. Dalam hal ini mungkin suami atau keluarga ya. Jadi mungkin ASI-nya bisa diperah, lalu tetap diberikan kepada si anak atau si bayi tersebut. Demikian ya, Armida ya. Iya Ibu, terima kasih. Ya, mungkin masih ada yang lain, silakan. Masih ada yang mau bertanya sebelum kita masuk pada topik yang berikutnya? Cukup jelas? Baik Ibu, saya akan bertanya Ibu. Siapa? Freni. Siapa yang bertanya nih? Freni ya?
Iya, Ibu. Ya, silakan Frenny. Ya, Ibu. Ibu, saya akan bertanya, tanda-tanda bayi lapar ingin menyusui seperti apa, Ibu? Oh, tanda-tanda bayi lapar ya. Oke, ya, baik Frenny. Ya, ini kalau tanda-tanda bayi lapar ini sebenarnya ini kita belum masuk ke topiknya ya, karena tadi kita masih topik tentang Iya. perawatan payudara, tapi tidak apa-apa, Ibu langsung ini saja, nanti di dalam menyusui sebenarnya itu nanti ini sekali ya. Tanda bayi lapar ya. Bayi lapar yang khas, yang bisa kita lihat ya bahwa bayi atau si anak tersebut lapar ya, bayi itu akan menjulurkan lidahnya keluar ya. Bayi akan menjulurkan lidahnya keluar. Kemudian si bayi atau si anak ini akan menghisap kepalan tangannya sendiri ya. Itu tanda-tanda bahwa bayi tersebut lapar. Dan di samping itu, di samping yang tadi yang Ibu sudah sampaikan, si anak atau si bayi juga akan mengecapkan bibirnya seolah-olah sedang menghisap atau mengunyah sesuatu ya. Dan yang tidak kalah penting, si bayi atau si anak akan terlihat tidak nyaman, rewel ya, merengek, dan mungkin dia akan menangis keras. Mungkin demikian penjelasan yang bisa saya berikan, Frenny. Apakah cukup puas dengan penjelasan saya? Ya, Ibu. Oke, baik Frenny. Teman-teman yang lain masih ada? Kalau tidak kita akan masuk pada topik yang berikut. Oke, baik adik-adik. Masih ada? Jack nih? Ya. Iya, Ya, silakan Jack nih. baik, terima kasih Ibu. Saya ingin bertanya, apakah ketika perawatan payudara tidak dilakukan dengan baik, maka apa yang terjadi pada ibu menyusui itu? Terima kasih, Bu. Oke, baik Jack nih. Kalau perawatan payudara dilakukan tidak baik dan benar, apa yang terjadi pada si ibu, gitu ya? Ya. Nah, kita sepakat dulu tadi ya, di awal Ibu sampaikan bahwa perawatan payudara ini sangat penting dilakukan khususnya bagi ibu-ibu preemie, apalagi ibu-ibu yang bermasalah puting susunya datar atau puting susunya masuk ke dalam, ya. Karena saat kita melakukan perawatan payudara, khususnya untuk kasus-kasus seperti tadi yang saya sampaikan, manfaatnya saat waktunya ibu melahirkan, saat waktunya ibu menyusui, puting susu ibu sudah bisa kembali normal atau puting susunya sudah keluar. Lalu yang berikut, kalau tidak dilakukan perawatan dengan baik dan benar, hal ini bisa menyebabkan puting susu ibu lecet, ya, teristimewa bagi ibu-ibu preemie gravida atau bagi ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan, ya. Mungkin demikian, Jack nih. Cukup jelas? Jelas, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Saya rasa kita masuk lagi untuk topik yang berikut, yaitu cara menyusui yang benar. Nah, halo. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, topik kita yang berikut adalah pertama, kita harus paham dulu apa sih menyusui itu. Ya. Menyusui di sini adalah cara di mana ibu memberikan ASI-nya kepada bayi dengan memposisikan diri pada posisi yang baik dan benar. Ya. Jadi kata kuncinya memposisikan diri pada posisi yang baik dan benar. Memberikan ASI-nya kepada bayi dengan memposisikan diri pada posisi yang baik dan benar. Tujuannya tentu untuk merangsang produksi susu ibu, ya, agar produksi ASI-nya banyak, ya, atau produksi ASI-nya bagus. Kemudian manfaatnya, yang pertama, tentu untuk kebutuhan gizi bayi agar gizi bayi bisa tercukupi dengan baik, ya. Jadi dengan harapannya dengan diberikannya ASI ini, kebutuhan gizi si bayi atau si anak akan tercukupi dengan baik. Kemudian membuat bayi akan tumbuh sehat dan juga cerdas, dan yang tidak kalah penting adalah memperkuat ikatan batin antara si ibu dan si anak, ya. Nah, berikut ini adalah posisi menyusui yang baik dan benar. Untuk menyusui sendiri ada berbagai macam posisi, ya. Bisa dengan cara duduk, bisa dengan cara berdiri, atau bisa dengan cara berbaring, ya. Cara yang pertama ini disebut cara posisi cradle hold. Jadi cradle hold di sini posisi di mana
kepala bayi berada di lekukan salah satu lengan ibu. Jadi adik-adik bisa melihat gambar yang ada ya, ada gambarnya sudah ditampilkan. Kemudian yang kedua adalah posisi cross cradle. Posisi ini berlawanan dengan cara memegang ya. Jadi saat menyusui menggunakan payudara kanan, maka ibu menggunakan tangan kiri untuk menopang atau menyangga bayi ya. Sebaliknya, kalau misalnya ibu menggunakan payudara kiri, maka si ibu akan menggunakan tangan kanan untuk menopang bayinya ya. Lalu yang berikut adalah posisi saddle hold ya. Ini dilakukan biasanya pada ibu yang ingin menyusui sambil posisi sambil duduk ya, sambil duduk. Ini gambarnya adik-adik mungkin bisa lihat cukup jelas ya. Lalu yang berikut adalah posisi football hold ya. Ini football hold maksudnya posisi ibu sedang memegang bola ya, makanya dibilang football hold ya. Posisi seperti ibu sedang memegang bola, seakan-akan ibu seperti memegang bola, yaitu dengan cara menyilip bayi di bawah lengan ibu, kemudian memegang leher dan kepala bayinya untuk menghadap ke payudara. Yang berikut adalah laying position. Nah, ini posisi seperti ini biasanya digunakan pada saat ibu merasa kelelahan ya, dan juga ibu bisa berbaring ya, karena kelelahan tadi ya, mungkin ibu merasa kelelahan sehingga ibunya bisa berbaring sambil menyusui ya. Ini posisinya adik-adik bisa lihat ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada 5 macam posisi-posisi tadi ya. Nah, bagaimana langkah-langkah menyusui yang baik dan benar? Langkahnya yang pertama, pastikan bahwa sebelum ibu menyusui ya, ASI-nya terlebih dahulu dikeluarkan sedikit demi sedikit ya. Kemudian dioleskan pada puting susu dan areola sekitarnya ya. Kemudian bayinya diletakkan menghadap ke perut ibu, menghadap ke perut ibu atau ke payudara ibu. Kemudian payudara dipegang dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawah. Ini apakah gambarnya terlihat cukup baik? Ya, ini ada gambarnya supaya adik-adik bisa mungkin lebih mudah untuk menangkap, karena langsung ditampilkan dengan gambar juga. Kemudian yang berikut adalah bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut. Hal ini biasa disebut dengan rotting reflex. Rotting reflex. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan menyentuh pipi dengan puting susu, ya, menyentuh pipi si bayi dengan puting susu, atau bisa juga menyentuh sisi mulut bayi. Ya, ini gambarnya ada cukup jelas. Yang berikut, setelah bayi membuka mulut, ya, dengan cepat kepala bayi didekatkan ke payudara si ibu, ya, dengan puting susu serta areola dimasukkan ke dalam mulut bayi. Ya. Jadi jangan hanya putingnya saja yang masuk, tapi pastikan bahwa areolanya juga, ya. Itu caranya bagaimana? Usahakan agar sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi, sehingga puting susu berada di bawah langit-langit, dan lidah bayi akan menekan ASI keluar dari tempat penampungan ASI yang terletak di bawah areola. Ya. Dan setelah bayi mulai menghisap, payudara tidak perlu lagi dipegang atau disangga. Ya. Ibu boleh melepas tangannya, tidak perlu lagi disangga, ya. Ini gambarnya ada, ya. Gambarnya ibu sudah tampilkan. Lalu yang berikut, setelah bayinya sudah puas atau dianggap sudah cukup, lepaskan hisapan bayi. Caranya dengan jari kelingking, ya, jari kelingking ibu dimasukkan ke mulut bayi atau dagunya ditekan ke bawah, ya. Jari kelingking dimasukkan ke mulut bayi, dagunya ditekan ke bawah. Ini cukup jelas di dalam gambarnya, ya. Adik-adik saya rasa bisa melihat. Kemudian yang berikut, setelah menyusui, jangan lupa ASI kemudian dioleskan pada puting susu dan areola sekitarnya, kemudian dikeringkan dengan sendirinya, ya. Jadi seperti di awal tadi, di awal pun saat menyusui awal, dioleskan dulu ASI-nya di sekitar puting susu dan areola, dan saat selesai menyusu pun ASI-nya dikeluarkan sedikit, kemudian dioleskan pada puting susu, ya, juga areolanya, biarkan dia kering dengan sendirinya. Dan yang paling terakhir, yang tidak kalah penting, menyendawakan bayi. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan udara dari lambung, ya, supaya bayi tidak muntah setelah selesai menyusui.
Itu beberapa cara menyusui yang benar, gambarnya tadi sudah ditampilkan ya. Jadi yang berikut, bagaimana kita mengetahui atau untuk mengetahui bayi telah menyusui dengan baik dan benar? Akan terlihat ya, bayinya akan tampak tenang, kemudian si bayi atau si anak akan menempel pada perut ibu, mulut bayi juga akan terbuka lebar ya, dagu menempel pada payudara ibu, dan sebagian besar payudara akan masuk ke dalam mulut bayi. Ya. Lalu bayinya tampak menghisap kuat dengan irama perlahan. Ya, ini topik tentang menyusui yang baik dan benar. Mungkin adik-adik ada yang mau bertanya terkait topik ini, saya berikan waktu dan kesempatan. Silakan. Saya akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Yulana Peniarkan dari kelas B. Saya ingin bertanya kepada Ibu. Pertanyaan saya, kapan sebaiknya Ibu berhenti menyusui bayi pada satu payudara? Ini yang bertanya siapa nih? Yuliana ya? Yuliana. Oh, Ya. ini kapan sebaiknya Ibu berhenti menyusui bayi pada satu payudara? Ini pertanyaan yang cukup bagus ini ya. Apakah di antara teman-temannya ada yang bisa menjawab ini? Atau kapan kira-kira waktu yang tepat untuk berhenti menyusui? Ada yang bisa bersedia untuk menjawab? 2 tahun. Halo? 30 menit, Ibu. Oh, Yusmi ini ya, 30 menit. Ada yang tadi dengar 2 tahun. Jadi 2 tahun itu maksudnya waktu yang tepat untuk menyapih bayi. Ya, diharapkan bayi bisa mendapatkan ASI sampai umur 2 tahun, begitu ya. Tapi kapan sebaiknya Ibu berhenti menyusui pada satu payudara, maksudnya pertanyaan Yuliana tadi. Ya begitu Yuliana ya. Jadi Ya, untuk Ibu. mudahnya adik-adik, untuk mudahnya gunakan batasan waktu. Ya, tadi ada teman yang menyebut bilang 30 menit. Ya. Sebenarnya cukup diberikan batasan waktu 15 sampai 20 menit. Ya. Jadi 15 sampai 20 menit untuk setiap payudara. Jadi kalau sudah waktunya 15 sampai 20 menit diberikan pada payudara kiri, maka diganti lagi ke payudara yang kanan. Seperti itu ya. Tapi sebaiknya diberikan pada saat menyusui yang pertama itu diberikan payudara yang terasa penuh terlebih dahulu. Mungkin demikian Yuliana. Ya, Ibu, dimengerti, Bu. Teman-teman yang lain masih ada? Cukup? Saya, Kalau Bu. tidak, oh ya, masih ada siapa? Reniselan, Ibu. Freni, ya silakan Freni. Ya, Ibu, saya akan bertanya, bagaimana ketika Ibu tersebut kekurangan gizi? Apakah bayi tersebut gizinya tercukupi atau tidak, Ibu? Ya, pertanyaan yang bagus ini ya. Kalau ibunya kurang gizi, apakah bayinya bisa tercukupi gizinya dengan baik dan benar? Jadi begini, kalau ibunya saja kurang gizi atau makanan yang dikonsumsi kurang mengandung gizi ya, gizi yang sempurna maksudnya apa namanya lengkap, ada protein, ada vitamin, ya mineral, karbohidrat itu ya. Kalau ibunya saja kurang konsumsi makanan yang bergizi, bagaimana dia mau menghasilkan atau memproduksi ASI yang gizi tinggi, ya. Begitu adik-adik ya. Kalau hanya ASI-nya encer saja seperti itu, wah, hal ini akan berpengaruh juga tentu kalau ibunya kurang mendapatkan gizi atau kurang mengkonsumsi asupan gizi yang baik, tentu akan berimbas dengan produksi ASI yang diproduksi oleh si ibu tersebut. Demikian, Freni. Ya, Bu. Yang lain masih ada? Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa waktu kita sudah cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan yang berikut. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi.